Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada selalu berbahagia dan insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada episode ketiga ini kita melanjutkan pada episode kedua, di mana seseorang menikah itu niatnya harus tepat, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama ini kalau masyarakat ditanya untuk apa menikah, itu jawabannya diplomatis, supaya sakinah, mawadah, warohmah. Itu lapis yang kesekian. Itu lapis yang ketiga atau yang keempat. Jadi lapis yang pertama itu harus niat, ridho Allah. Setelah ridho Allah, maka lapis yang kedua adalah ibadah yang akan mendatangkan berkah. Nah, ini kan sejalan dengan konsep global daripada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena dia mencari ridho Allah, setelah menikah maka dijalani pernikahan itu dalam rangka ibadah. Jadi niatnya ibadah. Jadi niatnya ibadah. Segala sesuatu. Karena kita tidak boleh menggunakan usia. Contohnya menikah selama 20 tahun, itu tidak niat ibadah. Lah usia kita tercuri 20 tahun namanya. Makanya hati-hati kita menggeluti profesi sebagai guru, dosen, polisi, pengacara, politisi. Itu terjun ke situ harus niatnya ibadah. Nanti kalau niatnya ibadah, jadi kalau tujuannya ridho Allah, menjalaninya ibadah, nah ini lapis yang ketiga akan didapatkan. Apa itu? Berkah. Nah, nanti kita jelaskan, kita uraikan ini berkah ini. Itulah sebabnya baginda Rasul Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, tunkilhul mar'atul arba', nikahilah wanita itu karena 4 hal. Itu tuntunannya. Kenapa ada nasihatnya Nabi seperti itu? Karena berkaitan dengan ridho, ibadah, dan berkah. Kecuali kalau kita tujuan nikah untuk melampiaskan biologis saja, mencari anak saja, mungkin kita tidak mempertimbangkan aspek ini. Tapi umat Islam itu dalam menikah itu persoalan besar, persoalan agung. Yang pertama apa? 5 lihat itu hartanya, banyak enggak, mereknya apa. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi itu bukan yang mendominasi. Lalu yang kedua, wali hasabiha, yaitu lihat keturunannya, ayahnya orang baik apa tidak, keluarganya dan sebagainya. Wali jamaliha, lihat kecantikannya, hidungnya mancung apa tidak, punya lesung pipit apa tidak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wali diniha, nikahilah wanita atas dasar agama. Terus Nabi memberikan stressing, garis besar. Apa itu? Fatafar bidzatiddin toribat yadak. Maka pilihlah wanita yang taat agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi menikah itu pertimbangan orientasi pertama harus agama. Dan agama ini selama ini disalah kaprai. Agamanya Islam. Ini sebenarnya itu kulitnya, casingnya. Tapi perlu dilihat isinya. Yang dimaksud agama di sini akhlaknya. Yang dimaksud akhlak ini ya bahasa yang paling rumitnya adalah teoritisnya tingkat ketakwaannya sampai di mana. Karena takwa itu merupakan kesempurnaan kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional maupun intelektual. Cuma dibahasakan secara umum agamanya. Bukan sekedar Islam saja, tapi dia paham betul dan pengamal Islam, akhlaknya. Jadi agama Islam, akhlakul karimah, wanita solehah harus menjadi pertimbangan. Kenapa agama menjadi pertimbangan? Bukan harta. Karena banyak orang karena harta baru 2 tahun hartanya habis. Dan untuk harta itu sebanyak apapun untuk menghabiskan terlalu mudah. Terlalu gampang menguapkan harta itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menikah karena keturunannya, betapa banyak juga orang-orang yang menikah
dia mencari ayahnya yang harus bangsawan, darah biru, darah kuning segala macam. Tapi ternyata pada akhirnya jauh dari akhlak Islam. Ada juga orang yang menikah karena kecantikannya. Apa kurang cantik itu para aktor, para artis itu, yang mereka pacarannya 9 tahun, nikahnya miliaran, bulan madunya jutaan, habis itu bulan racun, akhirnya bulan-bulanan, akhirnya hanya berebut harta gono gini, membongkar aib di depan publik. Apa yang dicari begitu? Di mana itu cantiknya? Di mana itu tampannya? Di mana itu kayanya? Kok tidak menenangkan hati? Jadi oleh karena itu agama memberikan stressing, nikahilah atas dasar pertimbangan agama. Oh, ini akhlaknya baik, tutur katanya lembut. Oh, ini jujur. Itu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Harus menjadi bahan pertimbangan. Kenapa? Karena pernikahan bukan persoalan cantik, tampan, kaya saja. Harta itu bisa direkayasa, bisa diperjuangkan. Cantik itu juga bisa dimodifikasi. Kalau orang kurang-kurang cantik, kurang-kurang tampan, digosok 40 hari tahajud, insya Allah cemerlang wajahnya. Diajak tahajud 40 hari 40 malam, ditarbiyah sedemikian rupa, bisa didesain. Tapi kalau agamanya rusak, kecantikan itu menjadi tidak ada artinya. Apa artinya punya istri cantik tetapi senyum satu kali pun nggak pernah ternampakkan di wajahnya. Setiap dipandang asam urat kumat, vertigo muncul. Tapi mar'atus solehah jika dipandang menenteramkan hati. Tentu ini harus berangkat dari pemahaman agama yang begitu mendalam. Oleh karena itu, dengan atas dasar nikah melihat agama ini, karena selanjutnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan sesuatu yang tidak diberkahi itu analoginya seperti bilangan berapapun dikalikan 0. Hasilnya akan kembali ke titik 0. 0 kali 1000, 0. 0 kali 1.000.000, 0 kali 1.000.000.000, 1.000.000.000, 0. Harta banyak nggak berkah, 0 juga, nggak ada manfaatnya. Pangkat, jabatan, kedudukan tinggi nggak berkah, hanya menimbulkan masalah aja. Bahkan banyak orang menyesal menduduki satu jabatan karena dia harus mati di penjara dalam keadaan dicibir masyarakat. Betapa banyak juga orang yang memiliki kecantikan, ketampanan, akhirnya 0 juga. Jadi tanpa keberkahan 0. Dan untuk berkah, ridho Allah, niatnya ibadah, maka nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dimaknai nama'u waziyadah, berkembang dan bertambah. Itu begitu pentingnya itu berkah. Tadinya kita berdua, bertambah cantik tampannya, bertambah anak-anaknya, bertambah hartanya, bertambah popularitas, bertambah semuanya. Kenapa? Itu berkah. Begitu pentingnya berkah. Agama mengajarkan kepada kita, ketika kita mau makan saja, anak-anak kita ajarkan doa tentang keberkahan. Allahumma barik lana. Nah, ya Allah berkahilah. Jadi makan saja minta berkah. Ada orang nggak mau pakai doa itu nggak sohih Pak Ustadz. Bismillah yang sohih itu. Orang mengucapkan Bismillah itu dalam rangka apa? Supaya diberkahi juga. Jadi mau makan itu yang kita minta berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi berkah. Jauh dari keberkahan, 0. Kering kerontang, gersang. Lalu yang kedua, membangun negara. Ini kalau kita jujur mudah-mudahan tidak dirubah ini bahasa berkah yang masuk dalam konstitusi negara kita, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan tidak diamandemen. Ini adalah bahasa yang sangat luar biasa. Di situ tercantum atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi berkah. Oleh karena itu jangan diabaikan berkah. Sampai berkah itu masuk dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan saja makan yang berkah, membangun negara juga berkah. Ternyata orang menikah itu doa restunya juga tentang berkah. Disinilah kita sering teledor. Padahal ketika kita mendapatkan undangan, itu pasti saya amati itu kalau dapat undangan acara walimah pernikahan, pasti tertulis di situ mohon doa restu. Coba kita perhatikan, mohon doa restu. Berarti esensi kehadiran kita datang ke acara walimatul urs, esensi yang tertinggi adalah memberikan doa restu.
Masalah kado, amplop itu belakangan. Doa restu itu yang diminta oleh yang berhajat. Lalu bagaimana cara kita memberikan doa restu? Selama ini masyarakat kita banyak yang salah kaprah. Ada yang mengucapkan selamat berbahagia. Ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tanpa diucapkan itu pun kalau pengantin baru itu bahagia biasanya. Kecuali Siti Nurbaya kurang bahagia karena dapat Datuk Maringgih dia. Tapi rata-rata bahagia. Bahagia tanpa diucapkan itu pun. Jadi bukan selamat berbahagia. Ada juga masyarakat yang begitu datang selamat menempuh hidup baru. Nah, itu bagus juga. Tapi ada yang lebih bagus. Malah ada juga kelihatannya ini ada nuansa simbolitas agamanya. Semoga samawa, malaikat sendiri bingung samawa itu apa itu maksudnya. Karena nggak pernah tertulis dalam teks Quran dan hadis apa itu samawa. Meskipun yang ditahu adalah semoga sakinah mawaddah warohmah. Nah, sebenarnya bukan itu. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika kita datang ke acara walimatul urs dan kita memberikan doa restu, doa yang dicontohkan beliau adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahimu. Jadi yang dibicarakan juga berkah. Makan yang dicari berkah, membangun negara yang dicari berkah, nikah itu urusan berkah. Saya kadang-kadang saya hafal sebenarnya, cuma nggak bagus kalau disebut di sini berapa puluh artis tuh yang ini pasangannya ini nikahnya berapa lama itu saya hafal. Cuma nggak bagus nanti di tempat ini. Dan kalau kita lihat mereka cantik kok, tampan kok, dan kaya-kaya semuanya, dan mereka populer. Kalau saya sebut nama, saya yakin para pemirsa tidak ada yang tidak kenal. Minimal tidak ada yang tidak tahu. Kenapa? Karena dikenal. Cantik, tampan. Kenapa bubar di tengah jalan? Apakah persoalannya harta? Enggak, hartanya banyak. Apakah persoalannya cantik? Oh enggak, cantik kok. Malah mandi saunanya, biayanya ya luar biasa. Potong kukunya aja berapa juta. Apakah mereka tidak tampan? Tampannya luar biasa, fitness secara periodik. Dia olahraga, segala macam. Apakah tidak populer? Oh, dikenal dari Sabang sampai Merauke, mengenal semuanya. Lalu persoalannya apa? Kalau begitu persoalannya karena ketiadaan keberkahan. Kenapa tidak diberkahi? Itu persoalannya. Itu akan lari lagi. Itu niatnya apa? Tujuannya apa? Akan ke situ lahirnya. Akan ke situ larinya. Jadi yang dicari adalah keberkahan di dalam hidup. Makanya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, keberkahan itu sebenarnya dibangun atas pondasi keberkahan itu dua saja. Yang pertama amanu, yang kedua wattaqau. Karena ayatnya mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya suatu penduduk negeri beriman, bertakwa, maka pastilah Allah melimpahkan berkah dari langit, berkah dari bumi. Maka mempelajari iman, mempelajari takwa yang bersinergi, ini harus ada waktu khusus bagi kita. Kenapa? Karena keberkahan itu tidak terletak di gunung, di kuburan, di mana-mana, tapi keberkahan itu terletak pada kualitas amanu wattaqau. Kalau suaminya kualitas iman takwanya memenuhi standar, maka pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang para pemirsa, jika kita mendoakan orang yang menikah, kalau tidak tahu yang panjang, minimal kita ucapkan barakallah, semoga engkau diberkahi. Karena tanpa keberkahan sama dengan bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.